Oke semuanya, selamat malam. Semoga kalian semua sehat-sehat. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini saya mau cerita sebagai seorang biasa yang dalam 2 hari ini ada perjalanan yang sangat luar biasa, yaitu saya memberanikan diri untuk datang ke base camp preman pensiun, dan mungkin saya akan sedikit berbagi, sedikit cerita apa yang saya lakukan di sana, apa yang terjadi di sana, pengalaman saya selama 2 hari ada di sana. Mungkin saya mau akan bagi ke kalian semua. Oke. Awal saya pertama itu jam 6 saya berangkat pakai travel tentunya. Travel sampai sana agak terlambat, mungkin jam 10 kurang sampai sana, sampai Bandung. Saya turun di Buah Batu. Dari Buah Batu saya naik ojek menuju ke Telaga Bodas. Jalannya namanya Telaga Bodas. Lalu sampai sekitar jam 11, mungkin jam 11 saya masuk hotel, tapi karena mungkin peraturan di check-in jam 2, jadi saya belum bisa check-in. Akhirnya saya ngobrol sama resepsionisnya di situ, ternyata bisa taruh barang di situ dulu, tapi harus kasih uang dulu. Namanya itu earlier check-in atau apa, saya tidak tahu. Saya kasih uang 10.000, akhirnya saya bisa taruh tas di situ dan saya kontak. Orang pertama yang saya kontak adalah Bapak Raymond, alias Bapak Zainal Abidin, yang sebagai Bapak Raymond. Saya kontak, Bapak ada di base camp kah? Atau saya akan ke sana. Dalam perjalanan pun saya sudah kontak beliau. Saya bilang, oke Pak, kalau saya datang, saya mau jadi asisten pribadi Pak dalam sehari, boleh toh? Lalu dia balas, santai aja dulu, brother atau apa, saya juga lupa, saya buka lagi. Intinya santai aja dulu, rehat aja dulu. Oke. Lalu begitu saya lewat, saya kontak lagi beliau. Beliau kirim video ada di lokasi syuting. Mungkin lokasi syutingnya itu jaraknya pun tidak jauh dari base camp. Saya tadinya ingin menuju ke lokasi syuting beliau, tapi karena kaki saya mendadak kumat, karena saya belum sembuh, kaki ini masih bengkak. Akhirnya tidak jadi ke lokasi syuting. Saya putuskan untuk mampir saja ke base camp preman pensiun. Setelah saya sampai di base camp, orang pertama yang saya temui adalah Bang Sandi Tile, ya, dan Kang Adon. Kang Sandi Tile dan Kang Adon. Di situ saya berhenti dulu, ketemu Kang Adon. Saya atur nafas toh, karena jarak dari hotel saya ke base camp ternyata lumayan. Jadi saya atur nafas dulu, saya ngos-ngosan. Saya tunggu sebentar Kang, saya atur nafas dulu. Mungkin Kang Adon mungkin agak sebel atau bagaimana juga. Mohon maaf itu, karena menapas saya perjalanan agak terengah.
Lalu saya ketemu dengan Bang Sandi Tile. Beliau lagi berjualan merchandise, itu baju pensiun. Siapa yang mau beli silakan hubungi Kang Tile Sandi Tile. Beliau yang jaga di situ, beliau yang mengurus maksudnya merchandise berupa kaos preman pensiun. Hubungi saja IG-nya. Kalau tidak salah juga ada harganya, nanti kabar saja, kontak beliau saja. Lalu saya tanya Bang Kang Sandi Tile, kalau Bapak Reman belum datang ya? Belum. Lalu saya lupa itu ngobrol apa. Tiba-tiba Kang Sandi Tile bilang, kalau mau ikut ekstras, cari saja Bapak Asep Kolor. Biasanya beliau ada di seberang sana. Saya dikasih tahu bahwa Kang Sandi, kalau mau jadi ekstras, ada di seberang. Di seberang itu ternyata base camp yang biasa mereka ada duduk di situ. Sampai sana, saya ternyata ketemu dengan Bapak Tison dan satu lagi saya lupa nama. Beliau pakai kacamata. Nanti di video mungkin yang Kang Didu Ngedalang di akhir kalimat dia disebut nama di situ. Jadi di situ saya dikasih tahu saya tinggal di Cirebon, tujuan saya kesini mau apa. Nanti kalau misalkan di sini tinggal di mana, karena belum ada posisi tinggal di Bandung toh, saya masih ada di Cirebon. Nanti juga belum tentu sebulan sekali, biaya kos mungkin perhitungannya belum tiap hari ada panggilan syuting toh, mungkin dalam sebulan bisa sekali. Di situ beliau kasih tahu pahitnya dulu, kasih tahu ruginya dulu, dan sudah pastinya rugi. Terus saya ngobrol lagi dengan Bapak Tison, dan di situ saya dicoba dites dengan skenario yang malam ini sudah tayang, yang Bapak Dae ya, kalau di tadi malam yang barusan tadi saya tanya namanya Bapak Yujeng. Saya disuruh hafalkan skripnya beliau yang orasi tentang kampanye. Sebelum itu saya dikasih tahu masalah agak saya yang kurang itu masalah dialek. Dialek saya mungkin karena bukan orang asli situ, tapi ya saya berusaha untuk menyamakan. Saya mungkin karena ya pasti agak berbeda karena saya bukan orang situ. Saya dikasih tahu untuk tidak terlalu berharap banyak, dan saya pun mengiyakan. Saya juga waktu sebelum saya kesini, saya juga dikasih tahu teman saya, sudah kamu datang saja, niatnya main, jangan terlalu terpengaruh oleh tujuan kamu mau ke situ. Iya, saya tahu kamu tidak ambisius, kamu tidak ingin masuk. Tolong bagaimana caranya supaya saya masuk? Tidak, saya tahu, dan memang orang itu tahu saya. Orang itu bilang seperti itu. Sudah kamu kesana main saja. Tapi sampai sana
karena mungkin juga situasinya membuat seperti itu. Jadi padahal saya sudah diwanti-wanti untuk tidak berharap hanya untuk main saja, tapi karena saya masuk ke dalam suasana yang ya bukan saya, tapi memang suasananya seperti itu. Saya ingin masuk ke situ, tapi saya masih nol, belum ada ilmu atau apapun. Nah begitu saya dikasih skrip tentang si Ndai, Bapak Ndai, si Yujeng itu, saya shock lah di situ tuh. Ternyata dialog panjang, monolog, orasi panjang. Saya harus menghafal mungkin sekitar ada hampir 2 jam di situ saya menghafal, dan setelah itu saya direcord, dites langsung di situ bagaimana acting saya, dan ternyata benar saja dialog saya, orasi saya tidak sesuai dengan yang ada di skrip. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, dan logat saya pun mungkin hampir tidak ada sama sekali Sunda-Sundanya. Dan waktu saya finish selesai dialog, ternyata di situ ada para figuran-figuran yang habis syuting skenario itu. Saya waktu di sana saya tidak tahu, ternyata mereka juga figuran tuh, ternyata mereka ekstras. Saya tidak berpikir mereka ekstras karena sebagian dari mereka ada yang wow, Anda bisa lihat sendirilah di sini ada yang cantik-cantik, ada yang wow, saya pikir mereka artis toh. Makanya saya waktu sampai saya finish, mereka seperti sudah tahu skenario tersebut, ada yang tepuk tangan, yang di akhir itu kan ada yang tepuk tangan gitu ya. Setelah itu ada Kang Dudi atau Didu di situ ditangkap sebagai dalang karena saya posisi habis di casting dan langsung di apa istilahnya. Nah, setelah di casting, saya dikasih apa ya istilahnya itu ya, penilaian atau apa ya bahasa itunya ya. Ternyata banyak kurangnya, ada ditambah, ada yang dikurangi, dialek saya bukan, tapi ya mungkin kalau ada yang mau lihat bagaimana saya itu, mungkin saya tadinya tidak berpikir untuk mereview hasil saya casting itu kan. Hasilnya ada di Bapak Tison. Mungkin ya karena saya juga shock, saya tidak ingin beralasan, tapi karena saya juga ingin belajar tuh. Bagus, ternyata saya dikasih dialog yang panjang, monolog yang panjang, dan sampai saya hafalkan itu, meskipun banyak salah, tapi saya sendiri puas karena saya bisa menghafal dari awal sampai akhir dengan orasi yang segitu panjang ya, dan ya dengan segala keterbatasan saya, dan saya merasa puas sih sebenarnya karena saya bisa menyelesaikan meskipun ada yang ditambah, ada yang dikurang, meskipun dialek saya bukan dialek orang asli sana, tapi ya sudah, tidak apa-apa. Saya sadar kemampuan saya tahu batas kemampuan saya sih. Tidak ingin yang memaksakan diri, arogan, sombong, atau saya sebenarnya bisa, saya pasti masuk. Tidak, saya bilang ke petition, mungkin saya sampai di sini saja. Saya
sudahi saja Bapak Tison. Mungkin nanti kalau misalkan itu saya bisa bertemu lagi, ya toh. Dan atau bagaimana kalau besok saja saya, kalau beliau bilang, oh ya tidak bisa, kalau besok skenario berubah lagi, beda lagi skenario-nya, tidak bisa seperti itu. Dan akhirnya setelah saya casting dan bertemu dengan para ekstras di sana yang ya lumayan ganteng dan tentunya ada beberapa nona-nona di situ ya, cantik-cantik. Saya pikir mereka artis baru. Saya juga harusnya saya berteman dengan mereka, saya bisa bergabung jadi ekstras terus. Tapi ya sudah, akhirnya saya keluar dari ruangan yang banyak artis di situ karena sudah rame. Di situ ada yang menangani ekstras, Bapak Asep Kolor, ada Bang Didu, ada Kang Didu, Dudi atau Didu, ada Kang Tison, Bapak Tison, dan para ekstras, dan sepertinya ada Kang Murad di situ. Saya lupa karena Kang Murad ada di pojok. Oke, akhirnya saya keluar di situ. Saya menuju ke ruangan yang jasa tempat bikin kopi. Di situ saya bertemu dengan Kang Ujang, Kang Sandi lagi, dan saya tidak tahu namanya orang itu tinggi. Dan setelah saya ketemu Kang Ujang, saya Jeffrey Kang, masih ingat tidak yang selalu tag? Oh iya. Nah, tidak lama datanglah Kang Iki Kucluk kalau tidak salah, di Iki yang di terminal lagi transaksi kaos rupanya. Itu saya minta foto dengan Kang Ujang, minta foto dengan Kang Iki. Saya juga sempat tanya berapa harga kaosnya, lalu saya beli kaos tersebut. Saya bertanya-tanya dengan Kang Ujang dengan motornya dan bagaimana itu teknik supaya bisa standing, bisa wheelie seperti itu. Apakah motor standar seperti saya bisa? Ternyata dia bilang bisa saja, asal tahu tekniknya. Sedangkan saya sih juga coba berkali-kali, mungkin karena kurang hentakan atau apa, jadi saya belum bisa menguasai itu wheelie. Lalu setelah itu saya pulang kembali ke hotel. Dalam perjalanan sampai hotel, saya berpapasan dengan Bapak Raymond karena waktu itu tadi saya casting, saya macam-macam, beliau lagi lokasi syuting toh, belum sempat bertemu. Jadi saya mau masuk hotel berpapasan dengan Kang Hari itu anak buah Bapak Raymond yang ada di scene yang tadi malam juga, yang membonceng. Wah, ngebut sekali, jadi saya tidak bisa. Pak Raymond, saya tidak bisa, terlalu cepat. Akhirnya saya balik lagi ke hotel, istirahat sebentar mungkin, saya lupa itu. Tapi setelah itu saya balik lagi. Saya ketemu dengan beberapa artisnya, ketemu dengan Kang Cecep, Kang Abeng, ketemu dengan Kang Eko Orai, Kang Mawar. Saya
saya ketemu dengan Kang Tony, bos kecil. Saya ketemu dengan, akhirnya saya ketemu dengan Bapak Raymond itu di ruangan kopi. Saya lupa itu sudah ketemu dengan Kang Ivan, Bang Edi atau belum, saya lupa. Akhirnya saya juga ketemu dengan istri dari Kang Mus, ibu siapa saya juga lupa, tapi saya dapat berfoto. Akhirnya saya ketemu dengan Bapak Raymond, disambutlah saya di situ kan. Dari mana, asli mana. Tadi saya cerita saya dikasih dengan Bapak Tison, langsung saya ditembak dengan dialog yang seperti itu ya, panjang. Saya juga shock, saya hampir menangis di situ saya, karena terlalu panjang. Saya tidak biasa, tapi ya saya syukuri itu karena saya lebih baik saya belajar langsung berat daripada saya istilahnya dikasih peran yang sedikit dialognya tapi gampang dilupakan. Kalau itu mungkin saya bisa mengingatnya nanti kalau sampai saya sukses. Saya belajar langsung dialog besar seperti itu untuk memacu saja. Saya ngobrol dengan Bapak Raymond di situ, dan beliau bilang, kembangkan saja kreativitasnya, belajar lagi, coba masuk PH, casting, coba. Ya, mungkin di sini belum, tapi suatu saat pasti. Dia bilang seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Saya amini. Beliau sangat santai. Beliau sangat, ya boleh dibilang figur seorang bapak. Bisa dengan anak, bisa dengan teman pun bisa. Akhirnya saya berfoto, yang saya dirangkul itu, beliau bilang saya selalu lead order itu biar tampak real, tampak nyata saya itu. Ya seperti itulah. Tadinya saya sudah berangan-angan untuk berfoto dengan stand seperti ini berhadapan, tapi karena saya ya sudahlah, saya sampai situ saja pun saya sangat senang. Dan setelah itu saya pamitanlah dengan semuanya untuk yang kedua kalinya. Saya pamitan di situ, ternyata sampai hotel Bapak Kang Darman, saya lupa namanya bapak siapa, aslinya saya lupa, tapi saya Kang Darman, saya kan ya Bapak, saya kalau kabar Bapak lagi tidak sehat badan, kurang sehat badan, ya doakan aja. Saya kasih foto saya dengan Bapak Raymond. Lalu beliau bilang tidak ingin ketemu saya, atau bahasanya pokoknya gak mau ketemu saya gitu. Ya saya mau Pak, saya balik lagi dah. Di situ saya posisinya sebenarnya saya lapar, saya sudah pesan nasi padang tuh karena sudah terlambat makan siang di situ. Akhirnya kebetulan nasi padangnya tidak terlalu jauh tuh. Nasi padang datang, saya taruh nasi padang, saya langsung saya langsung berangkat ke lokasi base camp lagi. Apa CDF ternyata
Bapak Kang Darman sudah. Sambil minum dulu. Ternyata Kang Darman lagi beli cuanki. Nah, mungkin saya baru ingat pas saya kemarin yang ketiga kali ya, di situ saya baru bertemu dengan Bang Edi, Kang Ivan. Saya dapat tangan, saya bilang saya Jeffrey, saya dari Cirebon. Oh ya, boleh saya minta foto? Lalu beliau dengan sangat lamanya, sangat friendly sekali. Beliau angkul saya, ayo foto-foto, ayo foto. Dari mana? Oh, dari Cirebon ya. Iya. Naik apa? Naik travel. Oh, dari sama siapa? Sendiri. Oh, oke. Ayo, silahkan jalan. Dari kejauhan saya lihat Kang Epi Kusnandar, Kang Mus. Bang Edi pun salaman, hormat. Kang Darman pun jabat tangan beliau. Saya mau ikutan nanti dulu. Yang senior tuh beliau. Misalnya ya, kalau kosan baru saya masuk. Lalu di situ bangun sudah makan cuanki, saya pesan satu lagi buat saya karena saya belum makan, saya lapar. Setelah Kang Happy agak kosong di situ, beliau berdiri menyandar di mobil. Kang, boleh minta foto? Oh ya boleh. Foto. Makasih ya Kang. Ya sama-sama. Beliau sangat. Wow. Tidak salah kalau saya bilang Mr. Karisma karena beliau sangat dihargai di situ. Semua. Untuk. Akhirnya saya makan cuanki dengan Bang Darman. Makan cuanki berdua di situ. Di situ ada Kang Iki, ada Kang Adon, ada Kang Cuy, ada tidak ya? Ada mungkin, saya lupa. Ada Kang Tony, di situ pada kumpul mereka di situ. Ada Kang Fandi juga. Saya ceritalah di situ toh. Dan ada satu datang yang bukan pemain ekstra, tapi pemain yang kolek iuran dari jalan, saya lupa namanya, yang badannya besar, mencari keriting. Itu saya juga menawarkan kamus mau cuanki, saya pesankan ke dia. Saya sudah. Kayaknya Bang Darman makanya tidak habis di situ karena beliau tidak kurang ada padat, jadi saya akhirnya selesai. Saya mau bayar situ, ternyata mamang cuankinya mau foto dengan Kang Darman. Akhirnya, oh ya sudah, saya fotokan. Gitu. Akhirnya saya bayar dengan Kang Darman. Sudah lama Kang Sandi datang hadir ini. Mohon maaf maksudnya bukan saya, tapi saya sudah bayar. Ternyata cuanki saya dengan Kang Darman mau dibayarin gitu toh. Tapi ya mohon maaf, saya
tidak tahu, jadi saya bayar duluan dong. Ya mohon maaf ya. Mungkin saya juga seharusnya saya bayar yang lain, tapi ternyata kata ngomongnya sudah dibayar ya. Ya sudahlah, ya sudahlah, maaf. Saya tidak ingin. Bagaimana ya? Ya sudahlah ya. Harusnya saya kasih bayar, tapi ya dengan itu pun ya aman lah posisinya. Tidak yang saya tidak ya. Dan saya pun sebenarnya ingin berbagi dengan anak kadang, tapi kadang-kadang dengan sangat biasa sudah disimpan aja buat tambahan ongkos buat pulang nanti. Oh ya, terima kasih Bapak. Ya dia sangat, satu hal yang saya ulang dari beliau, dibilang mau seperti apa. Nomor satu adalah attitude. Beliau bilang seperti itu. Dan saya sangat respect karena saya sangat menjaga attitude di sana. Saya tahu posisi saya, orang asing toh, mau pertama datang, dan di situ saya jadi perbincangan toh, ini siapa gitu toh. Tapi belum bahasan di itu belum. Setelah itu saya ketemu dengan Kang Hari. Saya bertemu dengan Kang Hari itu sebelum saya bertemu dengan Kang Darman. Saya ngobrol dengan Kang Hari itu setelah saya berfoto dengan Bapak Raymond. Tanya, dari mana Kang? Sendiri dari Cirebon ya. Sebenarnya mau apa? Ya sebenarnya saya mau ikutan kelas castingnya Kang Mus, tapi ternyata untuk pribadi dan orang dalam saja, bukan untuk umum toh. Tapi karena teman saya juga sudah menyatakan untuk datang sekedar bermain saja, ya sudah saya sebarkan. Saya beranikan diri, saya nekat aja datang. Oh ya kan, saya tinggal dulu, saya mau ganti baju dulu. Oke. Beliau sangat humble. Mungkin usia mungkin sama atau mungkin di bawah saya juga, ya salah. Tapi beliau sangat ramah sebagai seorang yang ya bisa dibilang orang baru ya, sangat ramah, humble, friendly lah. Tidak begitu yang soalnya artis baru mungkin kalau baru jadi terlihat sangat tidak ramah. Tidak, dia sangat menganggap saya ya apa adanya. Dia sangat gitu, tidak dibuat-buat. Sudah nampak sore, Kang Darman pun sudah pamit pulang. Akhirnya sore itu saya berpamitan untuk yang ketiga kalinya, 3 atau 4 saya lupa, bertiga kalinya pamit lagi dengan Kang Adon, Kang Sandi Tile. Beliau bilang santuy. Saya berpamitan lagi dengan Kang Tony, mungkin Kang Iki. Ya, waktu saya lewat jalan pulang itu saya lihat mobil Kang Iki bagus sekali. Kalau saya punya duit banyak tuh saya mau beli seperti itu. Tapi ya sampai di hotel pun saya sangat gembira, saya sangat senang karena
berproses seperti itu yang sangat cepat, dan saya meskipun saya agak kecewa, tapi saya bersyukur saya bisa ambil pelajaran yang berharga di situ sore itu. Nah, rencana saya mau pulang itu besok paginya, tapi saya punya rencana jam 6 saya mau jalan-jalan kecil dulu ke tempat base camp. Siapa tahu saya ketemu dengan para ladies preman pensiun itu. Saya belum dapat foto sama sekali itu dengan para ladies preman pensiun itu tuh. Paginya saya sekitar jam 7 atau jam setengah 8 saya sudah datang ke situ toh. Saya datang ke tempat kopi, lalu karena saya tidak pakai kacamata, mata saya tidak bisa melihat jauh, saya datanglah ke tempat kopi. Ada yang melambai-lambai. Nggak tahu di situ adalah Bang Edi, karena beliau mungkin tahu saya dari sore. Saya dari ekspor, kayak saya dipanggil, saya datang, saya ngobrol segala macam. Saya bilang di Cirebon, oh iya, kamu tahu siapa saya tuh? Saya refleks langsung, tahu. Ya, di Cirebon itu memang sangat banyak di situ kan, kabupaten dan kotanya tuh. Beliau cerita panjang lebar kalau di Cirebon itu dia sangat respect dengan anggota-anggota di Cirebon yang ya begitu sangat salut. Kita ngobrol banyak di situ mengenai lokasi syuting, mengenai ya sejarah sedikit, kekuatan ya besar kekuatan di Cirebon seperti apa, anggota-anggota yang sangat wow gitu kan. Di situ saya lihat rokok beliau habis. Ada di situ ada Kang Imung yang anak buahnya Raymond pun, yang anak buah Bapak Raymond yang badannya agak besar. Terus ada Kang Hari juga di situ. Setelah saya inisiatif toh, karena saya sudah dari dulu kalau melihat sesuatu ada yang misalkan kurang, bukan saya merasa saya dikasih kode, tapi karena saya juga tergerak tuh melihat itu rokok habis. Saya langsung inisiatif, saya langsung lari tuh ke warung terdekat. Saya kasih beliau rokok. Maaf, bukan kasih, maksudnya saya ya inisiatif saya sendiri, bukan karena ingin dipandang atau bukan. Jadi saya dari dulu kalau melihat seperti itu, kalau saya ada saya bantu, kalau ada saya kasih. Dan saya tidak ingin melihat setelah dikasih saya berharap tidak. Saya oke. Kalau bukan orang besar pun saya ada saya bantu. Bukan bermaksud untuk menjilat, bermaksud untuk mengambil hatinya. Oke, mungkin seperti itu, tapi dalam hati kecil saya sudah, saya mau memberi karena saya ada. Saya ingin mengharapkan yang lain. Jadi kalau misalkan beliau berpandangan, oke, anak ini bagus, atau ya itu berpandangan beliau, tapi saya tidak ingin berharap. Kayak dari dulu saya memang diajarkan seperti itu tuh. Begitu saya balik, karena saya bolak-balik lari warung tuh, saya ngos-ngosan lagi tuh. Oke.
kamu kenapa kamu lari? Oh, tidak apa-apa, latihan. Makanya nanti dikejar Kang Murad. Oke, tidak lama. Akhirnya beliau cabut di situ. Beliau, ya karena mungkin tahu saya dari Cirebon, mungkin dari jauh toh. Beliau berpesan, catat nomor saya. Gitu kan. Kita rasa dengan Bang Edi itu kan mungkin ada satu klik ya, mungkin saya salaman beliau pamit, saya disalami. Kalau orang biasa mungkin saya salaman sudah, tapi beliau rangkul seperti layaknya seorang saudara yang begitu. Saya merasa sangat wow gitu. Ya, beliau satu-satunya orang yang saya ajak salam, tapi sekaligus beliau satu-satunya yang memeluk saya, cium kanan, cium di kiri. Seolah-olah kita sudah ngobrol lama, seolah-olah kita sudah berteman lama. Di situlah saya bilang, Bapak ini sangat humble. Ya, di situ. Beliau satu-satunya orang yang dan saya mohon maaf kalau posisi saya selama 2 hari mungkin jadi pusat perhatian, menjadi pertanyaan, ini siapa? Kok ada di situ? Ini ekstras bukan? Atau pemain bukan? Ataukah orang luar? Kok ada di situ? Saya mohon maaf, karena mungkin niat saya memang datang untuk berkunjung. Kalau toh saya ada hoki, saya diterima. Kalau tidak, saya tidak apa-apa. Ya, ikhlas, saya rela, saya pun hanya ingin belajar juga, saya tidak. Akhirnya di situ saya jadi nggak pergi oleh Bang Edi. Datanglah Bang Tison. Di situ ada sedikit perbincangan antara Bapak Tison, Kang Imung dan Kang Hari. Hari itu yang anak buah Kang Imung yang bawa motor CBR. Di situ saya tidak ikut ngobrol banyak, saya hanya jadi pendengar di situ. Mulai dari bedah karakter, mulai dari pendalaman karakter, mulai dari nasihat menjadi seorang aktor. Di situ kita membahas bagaimana seorang Hari harus berakting. Hari ya Apip mungkin namanya, mungkin ya pokoknya kamu ya Hari ya kamu gitu. Jadi Bapak Tison bilang senatural mungkin ya maksudnya. Karena mungkin Kang Hari masih belum menemu karakter sesungguhnya seperti apa. Jadi agak berkonsultasi dengan Bapak Tison. Akhirnya setelah berbincang itu, saya memberanikan diri berbicara dengan Bapak Tison. Mungkin Bapak ada PR buat saya, atau mungkin saya bisa belajar di rumah. Ya, beliau berpesan belajar bisa dari mana saja, mungkin bukan dari sini, bisa di rumah pun bisa belajar. Kalau akan berharap kepada saya merasa terbeban. Beliau bilang seperti itu toh. Ya Pak, saya paham. Saya tahu
saya tahu bagaimana Bapak Tison bersikap toh. Saya bisa lihat dari wajah Bapak, dari muka Bapak, tapi sebenarnya saya tidak ingin. Yang saya mau sampaikan adalah saya tidak ingin Bapak Tison berada di posisi dan karakter seperti itu. Maksudnya, Pak, saya bingung juga mau bilangnya Bapak jangan ada di posisi itu, karena saya pun tidak seperti itu. Akhirnya, saya bersyukur Bapak Tison bisa ngomong langsung ke saya, dan saya pun bisa menerima hal itu. Akhirnya di situ ada sedikit cair suasana, atau tidak lagi yang istilahnya Bapak Tison merasa saya terbebani, jangan seperti itulah, begitu ya, kurang lebih begitu. Akhirnya kan Bapak Tison cerita, saya mendengarkan, akhirnya cairlah itu tuh. Beliau pun sudah menyampaikan, saya pun sudah mendengarkan. Akhirnya ya sama-sama rilis tuh, sama-sama ya tidak lagi ada yang dipendam-pendam tuh. Sama-sama sudah ada yang dikeluarkan, baik itu cerita saya kasih cas sebentar ya. Ya, akhirnya beliau mengatakan kalau untuk jalur acting ya lewat casting, tapi kalau ingin menjadi seorang fighter, beliau bilang ya harus ke jalurnya fighter. Ke siapa? Ke Kang Dharma. Dan beliau pun sebelum menyampaikan itu maaf saya ketuk. Akhirnya kan beliau menyatakan bahwa sebenarnya saya hampir diusir itu tuh, karena saya orang luar, karena saya siapa, kok ada di situ, kok. Dan beliau berpikirnya seharusnya saya tidak ada di tempat itu karena saya orang luar tuh. Lalu ada sedikit perdebatan kecil. Ya karena saya dipanggil. Iya, kamu dipanggil karena Bang Edi berpikir ya kamu adalah ekstras, kamu adalah pemain, makanya beliau manggil. Oke. Ada benarnya juga gitu tuh, karena saya ada di kopi sendirian, akhirnya dipanggil beliau. Terus apa lagi, dia bilang minta nomor telepon pun sebenarnya itu salah. Lalu saya singgah lagi, bukan saya yang minta nomor telepon, karena mungkin kita sama Bang Edi itu mungkin ada satu ikatan dalam satu hubungan solid antara beliau dengan Cirebon, makanya. Dan saya sedikit tahu tentang itu. Akhirnya kan beliau memberikan nomor itu karena mungkin saya nanti akan bisa kontak dengan beliau, menjadi teman atau menjadi suatu silaturahmi. Mungkin Bapak Tison tidak tahu itu. Jadi karena waktu bercerita itu Bapak Tison memang tidak ada. Ya mungkin hanya sekedar bersilaturahmi, menjadi persaudaraan. Tapi toh Bapak Tison lihatnya pas beliau memberikan nomor, mungkin karena beliau memberikan nomor kesannya saya meminta, mungkin ya
agak sedikit ada salah paham di situ mungkin. Seharusnya saya tidak meminta, tapi karena saya tidak meminta, beliau yang memberi, ya bagaimana? Itu. Ya, balik lagi mungkin Bapak bilang, ya karena mungkin Bang Hari, Bang Edi tahunya kamu ekstra, Bang Edi tahunya mungkin oke. Ada benarnya juga, jadi oke, saya mengiyakan saya salah. Akhirnya setelah itu baru saya bertanya itu tuh, saya sudah sama-sama lega, sudah sama-sama cair suasana di situ. Saya beralihlah ke Kang Darman di situ. Karena tadinya sudah dipesankan oleh Bapak Tison kalau mau jalur fighter harus menghadap ke Kang Darman tuh. Akhirnya saya menghadap ke dalam, bertemu dengan Bapak Kang Darman. Saya dibantu akhirnya sama Bapak Tison tuh, karena kita sudah sama-sama lega. Beliau sudah cerita, saya sudah menerima. Dibantulah. Ini Kang katanya mau masuk jalur fighter atau apa saya lupa. Intinya saya dibantu di situ. Dan saya terima kasih itu sudah dibantu bicara di situ sama Bapak Tison. Oh itu ya iya Pak, saya mau masuk ke jalur fighter saja karena Bapak Tison kasih tahu saya kalau mau itu harus menghadap ke Bapak. Tapi saya juga dikasih tahu Bapak Tison untuk ya maksudnya slow aja dulu. Lalu Kang Darman iya slow aja dulu, jangan terburu-buru. Tuh Kang Darman dengan logatnya yang khas tuh. Iya Pak, saya juga fisik saya pun belum pede, belum 100%. Nanti mungkin setelah saya pulang ke Cirebon, saya olah fisik dulu, saya kuatkan mental dulu, saya merasa siap. Baru nanti saya hubungi Bapak lagi. Iya, nanti berkabar saja, nanti DM-an saja. Itulah kata-kata dari Kang Darman. Nah, lalu ada sedikit perbincangan mengenai boxer itu toh. Bapak Tison bilang sebenarnya untuk bisa itu butuh waktu 2 bulan. Sebenarnya kalau minimal bisa, bukan ahli ya, itu 3 bulan. Oke, mungkin 3 bulan. Tapi saya juga tidak ingin berburu-buru. Slow saja dulu. Wah, saya ingat situ kata-kata Bapak Rem untuk enjoy aja dulu kreativitas. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Ya, kurang lebih seperti itu tuh. Di situ saya mulai lega karena ada jalur fighter. Saya bisa memperbaiki postur saya dulu. Saya bisa mungkin mengolah badan saya menjadi lebih mantap, lebih siap. Baru saya masuk ke jalur fighter. Nanti mungkin saya belajar di situ oleh Kang Darman. Ya mungkin melalui jalur fighter saya bisa masuk lagi ke situ karena masih ada 6 dan 7 toh. Mungkin nanti masih ada kesempatan lagi saya bisa masuk jalur fighter yang ke 7 mungkin. Karena yang penting saya tahu
kemana saya akan berjalan tuh. Kalau misalkan saya tidak bertemu dengan beliau, saya langsung pulang. Saya di situ saya masih tanda tanya besar. Selanjutnya mau kemana? Kalau ini kok saya sudah jelas. Toh kalau misalkan saya 6-7 saya tidak terima pun, fisik saya mungkin sudah membaik, olahraga pun baik, mental pun meningkat. Jadi untuk sementara ini enjoy saja dulu, nikmati dulu, nonton terus, ambil perhatikan karakternya, belajar lagi, olah raga, olah mental, olah pikiran, olah fisik, gitu, dan olah karakter. Di situ saya mulai lega karena ada jalan berikutnya yang harus saya tempuh. Akhirnya saya pamit ke Kang Darman, pamit ke Bapak Imung, saya pamit ke Bapak Tiso, satu lagi Bapak siapa yang kacamata itu saya lupa namanya itu. Pamit semua. Ya, situ saya ada sedikit lega lah, banyak pengalaman yang saya dapat. Mungkin saya mengolah dulu, lalu setelah itu saya balik lagi, atau kalau saya tidak terima, saya sudah siap untuk mungkin menjadi seorang instruktur mungkin, atau seorang pelatih mungkin. Saya inginnya di situ. Saya kalau kembali lagi untuk bekerja dengan orang-orang yang seperti itu, sulit rasanya. Saya tidak ingin ada sedikit bersinggungan yang membuat api menjadi besar. Saya tidak mau. Di situ saya mungkin ada sedikit lega. Saya pulang. Dan next chapter berikutnya adalah mengenai tentang saya yang harus berubah beberapa langkah ke depan untuk mencoba. Pada saat nanti saya menghadap beliau, saya sudah berubah dan sudut pandangnya mungkin sudah berbeda. Mungkin ada sedikit yang bisa saya berikan tentang apa yang saya akan lakukan ke depannya. Kalaupun tidak masuk, kalaupun tidak melalui jalur fighter, saya sudah dapat ilmunya. Jadi nothing tulus, tidak ada rasa kecewa lagi. Karena saya sudah berusaha, saya sudah semaksimal mungkin tanpa harus memaksakan tuh. Kalau misalkan saya memaksakan tanpa ada tujuan, gila, saya bisa stres. Tapi karena ini sudah ada jalurnya, jalani saja, nikmati saja, terima atau tidak pun tidak masalah. Di situ saya lega. Mungkin kedepannya saya bisa jadi instruktur bela diri, ya mungkin siapa tahu ya. Jadi instruktur fitness, bisa acting mungkin, ya siapa tahu. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan. Saya mungkin bisa recovery dulu setelah apa yang saya terima pengalaman di situ. Banyak sekali yang saya dapat di situ tuh. Mungkin saya akan lanjut olah fitness untuk lebih ada bentuk fisik yang meyakinkan. Itu saja sih. Semoga
pengalaman saya di situ bisa memotivasi, bisa membuat kalian semangat. Dan yang saya dapatkan di situ ternyata dunia acting itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Kalian berakting sendiri, merasa bisa, merasa yakin di situ bisa. Begitu dicoba, itu jauh berbeda. Ya, dunia acting juga butuh ini. Tidak yang sembarangan, hanya membuat skenario per acting mengapa. Tidak. Begitu terima skrip, panjang pendek harus siap. Jangan jadikan dirimu bodoh atas ketidaksiapan dirimu dalam menjadi seorang aktor. Itu postingan, kurang lebihnya postingan Bapak Tisun beberapa hari yang lalu. Jangan jadikan dirimu bodoh karena ketidaksiapan menjadi seorang aktor. Intinya seperti itu. Jadi, kalau ingin belajar terus sampai ada sesuatu yang didapat. Mungkin saya belajar itu, saya bersyukur saya langsung dapat yang besar. Jadi saya bisa, jadi ini sulitnya. Itu. Jadi itu poin pertama. Poin kedua adalah cara Anda bersikap di suatu lingkungan yang baru, komunitas yang baru, apalagi itu dunia acting, bertemu dengan para aktor, bertemu dengan para aktris. Itu jangan sampai terlalu baper, jangan sampai terlalu bawa perasaan bahwa itu hanya karakter yang ada di skenario, yang ada di TV, yang ada di siaran tersebut. The real orang aslinya yang ada di dunia sekarang aslinya tanpa skenario itu sangat jauh berbeda. Attitude nomor 1. Kamu sopan, kamu berattitude di situ, kamu dihargai di situ. Kalau kamu di situ merasa bisa, merasa sombong, merasa layak, kamu jatuh, pasti dipermalukan. Saya saja yang tidak, saya harus saya masuk. Itu sedikit ingin down, apalagi kamu yang merasa pede, sangat pede, pasti keterima. Jangan, kamu pasti akan jatuh nantinya kalau seperti itu. Be humble, keep your attitude nice. Situ. Yang ketiga, apa ya? Belajar terus sampai ada sesuatu yang didapat. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap terus mencoba, berani melangkah. Jangan takut apa yang akan terjadi di depan. Kalau kalian takut, kalian tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kalau setidaknya kalian berani mencoba, kalian berani melangkah. Ada hasil 2, berhasil dan gagal. Berhasil, alhamdulillah, bersyukur. Gagal, coba lagi. Gitu. Kalau kalian tidak bersyukur, tidak mencoba, tidak akan bisa bersyukur. Hanya ada penyesalan dan mengeluh. Kenapa saya tidak mencoba? Dan mengeluhnya, aduh, kalau saya coba pasti saya bisa. Kenapa tidak mencoba? Jadi besar kecilnya tantangan, challenge yang didapat, coba saja dulu, berani maju saja dulu. Jangan pikirkan hasil mengikuti usaha mengikuti keyakinan. Anda yakin Anda pasti berhasil. Pun kalau tidak berhasil, Anda sudah mencoba. Itu isi yang saya dapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil saya kunjungan di
Basecamp Preman Pensiun. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mencoba. Saya sudah menyampaikan semuanya sedetail mungkin apa yang terjadi di situ. Jadi kalau pikir Anda dunia itu sangatlah mudah, itu sangat salah. Ada effort di situ, ada fail di situ, ada perjuangan di situ. Kesuksesan itu jangan diharapkan, pasti nanti akan datang sendiri melalui 3 ini. Dan saya yakin semua orang pasti bisa. Itu saja, karena mungkin sudah terlalu malam. Saya pun ingin beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin saya akan buat video terus seperti ini, penjelasan atau apapun, mengisi waktu saya yang sembari mengolah fisik. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.